ini sendalnya pakai sendal hotel, guys. Let's go ngelihat yang keanehannya, ini sendal hotel apa sepatu nih? Nah, terus dibuka pakai obeng. Ini pertanyaan besar, let's go ya. Dengan keamanan secanggih ini, dia nyongkel jendela cuman pakai obeng, guys. Berarti kemarin malam kalau ada pelaku, dia bisa masuk ke kamar Arya modal obeng doang, guys. Nah, kita mempersiapkan tisu ya. Ini let's go sih ngerasa ini tisu ya. Kalau let's go jadi penjaga kosan, let's go gak akan kepikiran hal itu ya. Let's go pasti bakal buka pintu langsung gitu. Gak kepikiran bahwa apakah terjadi pembunbunan? Wilayah sakit itu sakitnya sakit GERD sama kolesterol. Sangat TOL gitu loh, gitu. Kenapa? Apa hubungannya GERD dengan kepala dilakban? Kalau lakban kan berarti tempel, dipotong dikit-dikit ya, ditutup di mata lah gitu. Oke, tapi kan dililit di muka gitu. Emang kalau suami saya selama saya menikah, dia selalu bobo pakai lakban gitu. Makanya kita selalu stok lakban di rumah 15 roll gitu. Tiap hari habis soalnya. Nah, apa seperti itu? Bukan CCTV meninggoinya diplomat muda ini sangat mencurigakan. Diedit dan juga waktu buka pintu kok pakai tisu. Siapa ini ya pelakunya? Jadi kasus diplomat muda ya ditemukan ya mengenakan tak bernyawa lagi, di mana wajahnya dililit lakban dan tubuhnya ditutup selimut. Waduh, tapi ini curiga banget karena banyak hal kejanggalan dari CCTV, dari kejadian ditemukannya korban itu banyak banget. Ini seperti dihilangkan dan seperti kasusnya Brigadir J. Bahkan lebih parah nih, guys. Nah, jadi kalian yang baru tahu ya bahwa ini adalah kasus ya dari Arya, itu diplomat muda dari Kemenlu yang ditemukan di kamar kos elit di Menteng itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kita ini semua curiga apa yang terjadi sama diplomat ini. Karena banyak banget keanehan dari kasus ini. Yang pertama, dia ditemukan wajahnya dililit lakban dan juga tubuhnya ditutupi selimut. Dan yang kedua, kamarnya dia itu dikunci dari dalam, guys. Waduh. Apakah ini bundir? Nah, yang ketiga, dia di tubuhnya tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Yang keempat, barang-barangnya di kamar nggak ada yang hilang. Yang kelima, Arya ini ditemukan dengan pakaian yang sama waktu dia keluar dan masuk ke kamarnya. Waduh, ini udah setara detektif Conan ini, guys. Karena dari CCTV yang ada, ini kita rasa banyak banget kejanggalan yang pertama. Yang kedua, apakah ini diedit? Nah, yang ketiga adalah pemilik kosan dengan menggunakan obeng doang, dia buka jendela kosan, itu kok gampang banget. Nah, ini banyak banget kejanggalan dari CCTV ini yang akan kita bahas. Tapi yang lebih anehnya lagi, bahwa diduga si Arya ini meninggal gara-gara GERD, asam lambung. Masa sampai kelilit di muka, sampai lakban hitam ditutupin selimut? Ini aneh banget nih. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, dengan CCTV-nya ya. Karena Let's Go nonton, ini waduh, ini aneh banget sih menurut Let's Go ya. Ini kita bahas sama-sama ya. Ini kalau kalian lihat ya, ini Arya, dia keluar mau buang sampah katanya. Ini sendalnya pakai sendal hotel, guys. Bunyi keteplak gitu. Ah, bawa kresek hitam, katanya sih sampah. Setelah buang sampah, dia balik lagi. Nah, kalau di sini sih Let's Go ngelihat yang keanehannya, ini sendal hotel apa sepatu nih? Nah, kalau kalian lihat ini sendal hotel apa sepatu? Kalau di mata Let's Go ini terlihat sepatu, guys. Soalnya waktu dia keluar, dia pakai sendal hotel warna putih. Di depannya agak warna putih. Pas balik-balik kok dia pakai sepatu? Jangan-jangan dia habis pergi. Nah, itu kejanggalan yang Let's Go lihat pertama ya. Jadi mungkin dari CCTV dia pergi ini sekitar ada mungkin 2 menitan. Nih, ini nggak tahu ya CCTV asli atau enggak. Kita nggak tahu apakah ini memang 2 menitan yang real atau 2 menitan yang diedit. Ternyata dia habis buang sampah, dia pakai sepatu, dia pergi, dia jalan-jalan, balik-balik. Ternyata di kamarnya udah ada pelaku yang udah nungguin dia. Nah, kita nggak tahu juga. Ini masih diselidiki ya. Kalaupun memang ada pelaku, berarti pelaku ini udah tahu kebiasaan Arya jam-jam malam segini dia itu mau buang sampah. Nah, atau si pelaku ini udah tahu jadwalnya Arya, kalau dia nggak cuma buang sampah ya, dia pergi ke tempat lain. Dia udah kejanjian sama orang. Nah, dia udah tahu jadwalnya Arya buat pergi atau ketemuan sama orang lain. Nah, namun setelah hal ini, di pagi-paginya, istri dari Arya ini memang dia lagi nggak sama suaminya ya. Nah, jadi si istri ini yang bernama Meta ya, dia tuh punya firasat nih. Kayaknya ada firasat buruk nih dalam hati aku tentang suami aku lagi apa ya di situ. Jadi si istri ini minta lah sama penjaga kos di sana. Itu kan kosan elit ya. Dia minta sama penjaga kos di sana buat dicekin suaminya kenapa, apakah udah bangun suaminya apa belum gitu. Karena semalaman dia tuh nggak ada kabar suaminya. Biasanya dia ngabarin gitu loh. Sampai akhirnya terjadilah CCTV yang kedua, di mana penjaga kos ini datang untuk mengecek keberadaan si Arya ini yang ditemukan dililitlah di kamarnya, ditutup juga selimut badannya si Arya ini. Tapi dari CCTV ini nih aneh banget guys, soalnya sudut CCTV-nya ini tiba-tiba berubah. Nah, kita lihat aja ya.
Nah, ini CCTV-nya, di mana dia ngecek, terus dibuka pakai obeng. Karena ini sistemnya tuh pakai smart lock ya. Di CCTV ini penjaga kosannya itu katanya sih udah berkali-kali minta sama Arya untuk buka pintu, tanya kabarnya gimana gitu. Pak Arya, apa udah bangun belum gitu. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya dibongkar paksa lah itu lewat jendela. Tapi keanehan dari CCTV ini ya, menurut Let's Go ya, karena Let's Go kan baca ini teori liar aja ya. Yang pertama, ini kan katanya kawasan elit ya. Terus dari kamarnya aja itu susah banget dibuka pintunya. Ini keamanan sistem ganda. Pakai smart lock door ya, itu pakai fingerprint atau pakai kode gitulah. Itu susah banget dibobol. Tapi kok gampangnya di sini bapak-bapak kosan ini nyongkelnya cuman pakai obeng, guys. ini pertanyaan besar Let's Go ya. Dengan keamanan secanggih ini dia nyongkel jendela cuman pakai obeng, guys gitu. Bukan pakai linggis besar, obeng doang gitu. Itu yang pertama. Itu aneh sih menurut Let's Go ya. Segampang itu dicongkel ya. Kalau dari sini kita juga lihat sudut CCTV-nya ya, di mana sudut CCTV Arya ini agak sedikit ke kiri waktu malam hari, tapi di pagi-pagi ke kanan kita bisa dengan jelas melihat jendelanya Arya. Tapi kemarin malam kita nggak bisa lihat jendelanya Arya yang jelas. Nah, menurut Let's Go, kalau memang segampang ini dicongkel pakai obeng doang, nah berarti kemarin malam kalau ada pelaku, dia bisa masuk ke kamar Arya modal obeng doang, guys. Nah, dicongkel obeng dikit, masuk deh ke kamar Arya. Berarti sia-sia dia punya fingers door yang memang canggih itu. Nah, karena nih bapak-bapak, kita lihat ya bapak-bapak ini kan ya tua juga, kayaknya tenaganya nggak gede juga, tapi dicongkel pakai obeng doang gitu. Setelah dicongkel pakai obeng, dia masuk. Tapi kalau kita lihat juga, dia masuk itu udah mempersiapkan tisu ya. Ini Let's Go sih ngerasa ini tisu ya, atau sapu tangan ya. Dia tisu atau sapu tangan, dia buka pintunya. Mungkin nggak pengen ada sidik jari ya, tapi kok dia persiapan banget ya. Ini pertanyaan Let's Go ya, tapi kok dia persiapan banget pakai tisu supaya tidak ada meninggalkan sidik-sidik jari. Terus direkam juga pakai kamera ya, pakai kamera HP ya. Bahkan teman yang satu lagi itu udah ngerekam dia pakai HP sebelum penjaga kosnya ini ngelihat tubuh Arya di dalam gitu loh. Yang mereka masuk, kaget, dan ditemukanlah kondisi Arya yang seperti kita ceritakan. Di sini menurut Let's Go lumayan banyak kejanggalan ya gitu. Kalau memang ini cuma direkam dengan HP, Let's Go masih berprasangka oke lah. Kenapa? Karena mungkin ini kan properti kosan ya, takutnya ada kerusakan dan lain-lain, atau minta izin dapat dari istrinya Arya kan, jadinya oke, kita rekamin untuk kasih ke istrinya Arya ini gitu. Atau asuransi kosan lah, kita udah merusak properti kosan yaitu nyongkel jendela, itu bisa Let's Go pahami. Tapi yang Let's Go nggak pahami, waktu dia buka jendela, terus habis itu kan dia ngintip tuh dari korden. Nah, dari korden itu mungkin si Arya ini udah kelihatan ya, badannya itu ketutup selimut, mukanya itu udah ketutup lakban. Nah, pinternya penjaga kosan, dia langsung ambil tisu untuk buka pintu gitu, guys. Waduh, itu kalau Let's Go jadi penjaga kosan, Let's Go nggak akan kepikiran hal itu ya. Let's Go pasti bakal buka pintu langsung gitu, nggak kepikiran bahwa apakah terjadi pembunuhan. Jadi supaya saya tidak dicurigai, saya pakai tisu. Nah, Let's Go nggak sampai berpikir seperti itu. Tapi mungkin bapak ini orang pinter juga, nggak semua tahu juga ya apa dia orang pinter, atau ini bukan pertama kalinya ada pembunuhan di sini, ataupun tanda kutip ya dugaannya ya banyak netizen yang curiga, dia sudah ada informasi sesuatu. Nah, tapi guys, nggak cuman itu. Nah, ketika kepolisian menyelidiki kasus ini, dia bertanyalah dengan saksi-saksi yang ada, termasuk istrinya Arya. Kalau di sini dibilang ya, di Detik ya, ini Wakasat Reskrim Polres Metro Jaya, itu Sigit Karyono, itu mengatakan pihaknya itu telah memeriksa istri korban. Katanya berdasarkan keterangannya, korban ini memiliki riwayat sakit, guys. Oh, dia punya riwayat sakit, itu sakitnya sakit GERD sama kolesterol katanya. Terus di sini dia juga bilang nanti kita akan padukan dengan hasil otopsi, apakah ada obat yang dia minum sebelum bobo gitu yang menyebabkan GERD-nya kambuh atau gimana gitu. Ini menurut Let's Go sangat-sangat TOL gitu loh, anjay. Maksudnya anggaplah Arya ini punya GERD atau punya kolesterol. Dia tiba-tiba mungkin meninggoy ya gitu. Saat di kamarnya sendirian. Tapi nggak sampai kepalanya dililit lakban dong, Pak. Ya kan? Ini kan aneh banget ya. Maksudnya, kepalanya dililit lakban. Badannya ditutupin selimut. Mungkin karena dia GERD dan punya sakit kolesterol. Nah, ini kan aneh banget. Ini menurut Let's Go lumayan mirip dengan kasus Brigadir J. Kayak
Alasannya tuh diada-adain gitu loh. Ini opini aja ya. Ini bukan fakta, tapi ini opini aja ya. Agak aneh banget gitu. Kenapa? Apa hubungannya GERD dengan kepala di lakban gitu loh. Dan yang anehnya lagi, lakban-lakban yang ada itu adalah lakban-lakban terdapat sidik jari. Sidik jarinya itu adalah sidik jari Arya sendiri gitu. Itu juga lebih aneh lagi. Kenapa? Apakah Arya punya kebiasaan sebelum bobo? Kalau bobo itu kita tutupin mata kita pakai cover mata itu kan yang di pesawat gitu. Nah, kalau Arya seorang Kemenlu pintar luar biasa, diplomat gitu. Aku kalau mau bobo, aku nggak terlalu terbiasa nih pakai eye cover. Aku biasanya pakai lakban, aku lilitin di kepala, di muka gitu kan. Aneh sih, ya mungkin ada, tapi aneh ya. Menurut aku tuh super duper aneh gitu. Dan itu kan kelilitnya di muka katanya, di kepala, di muka ya. Kalau lakban kan berarti tempel, dipotong dikit-dikit ya, ditutup di mata lah gitu. Oke, tapi kan dililit di muka gitu. Ini kan juga harus dikonfirmasi dengan kebiasaan istri ya. Mungkin istrinya Arya gitu loh. Ya memang kalau suami saya selama saya menikah, dia selalu bobo pakai lakban gitu. Makanya kita selalu stok lakban di rumah 15 roll gitu. Tiap hari habis soalnya. Nah, apa seperti itu? Pokoknya aneh banget sih. Dari soalnya Polda Metro Jaya itu salah satunya menduga karena dugaan GERD dan juga kolesterol. Itu adalah wow gitu loh. Wow. Sampai sekarang katanya menunggu hasil autopsi dan masih ngecek ya apa yang terjadi dengan Arya ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam petunjuk ya, di mana Arya itu ditutup ya kepalanya, matanya, itu seperti tanda kalau ini adalah kejahatan dari suatu organisasi yang sangat terstruktur gitu loh. Terlibat juga diplomat yang melindungi orang-orang kita ya dari TPPO, yaitu TPPO itu tindak pidana penghilangan orangnya. Dan diduganya adalah ada mafia-mafia dari Kamboja yang sudah menargetkan si Arya ini ya, karena dia seringkali melindungi warga-warga kita di sana gitu. Kita tahu kan di Kamboja banyak banget warga Indonesia yang ya jadi orang hilang gitu, ya diculik, jadiin bandar judol, disiksa gitu, nggak bisa balik, nah ditahan paspornya gitu. Dan ini juga menurut Let's Go ini mungkin seperti pesan tersembunyi ya, kayak tutup mata, tutup telinga, tutup mulut gitu. Kalian dengar ini pesan-pesan ini. Kalau ada orang-orang hilang lagi kasusnya, ini pesan untuk kalian menutup mata, tutup telinga, tutup mulut kalian semua. Nah, kalau nggak kalian yang akan kita tutup seperti Arya ini. Waduh, itu guys. Get banget sih Let's Go dengan kejadian kasus ini. Karena nih, kalau kalian tahu yang ngikutin Let's Go lama ya, apalagi kasus Brigadir J ya, Let's Go lumayan detail ya untuk kasus itu. Dan Let's Go rasa di kasus Arya ini lebih dari Brigadir J, CCTV-nya tanda kutip rusak. Di sini seperti CCTV-nya dikasih ke kita, tapi sangat-sangat janggal dengan kasus yang ada di dalamnya. Ini semakin lebih susah menurut Let's Go daripada kasus Pak Sambo ya. Tapi kita tunggu aja apakah ada update dari kepolisian ya. Kalau sampai kepolisian bilang ya Arya meninggal karena memang sakit GERD, itu Let's Go marah besar sih. Pasti ada mafia-mafia tertentu yang memang sudah menyogok oknum-oknum negara kita ini guys ya, seperti melindungi mafia-mafia itulah. Karena GERD, kalian kalau GERD gimana? Aduh aku GERD nih, aku mau tutupin kepala aku pakai lakban gitu. Ketololan luar biasa tuh menurut Let's Go. Thank you banget guys atas supportnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, comment, share, dan di bawah kasih pendapat kalian dan komen kalian juga. Apa sih yang terjadi menurut kalian tentang Arya ini? Nah, thank you banget untuk Sultan kita 1861. Thank you so much atas supportnya. I love you so much. God bless you. Kasih pendapat kamu Sultan Hongkong kita. Dari Lukyun, mantap. Halo Let's Go, halo juga Lukyun gitu. Baru nonton lagi nih, lagi bolak-balik ke dokter. Kamu sakit apa Lukyun? Doakan saya untuk lekas pulih ya. Untuk WNI dimanapun, tolong jaga nama baik negara dan diri sendiri. Kasihan yang udah patuh kena imbasnya. Kena rasis juga gara-gara segelintir orang brengsek. Nggak punya adab. Aku udah ke Osaka dan Tokyo. Sudah Let's Go juga. Sudah Let's Go juga kamu. Udah pernah ke Osaka dan Tokyo. Emang banyak orang Indo tempatnya rapi, bersih, tertib. Tapi aku pernah nemuin orang Jepang sendiri yang ngutil-ngutil barang di Disney. Oh gitu. Semoga WNI yang melanggar aturan namanya di blacklist. Jangan satu negara gitu. Kasihan nggak salah apa-apa. Oh bener Lukyun. Beda sama UK. Beda sama UK. Berarti kamu orang pernah ke UK juga ya. Waduh. Banyak copet lokal di sana. Temen dan saudara pernah kecopetan. Temen dan saudara. Berarti kamu jalan-jalan sama temen dan saudara ke UK. Anjay. Tapi alhamdulillah pas aku ke London, Oxford sama Birmingham, wow, itu sebelah mananya Bekasi. Aman katanya. Justru aku sering nemuin orang-orang baik tas, dompet, kacamata dan lain-lain sampai lari ngejar yang punya. Oh gitu. Kalau nggak kelihatan diserahin sama petugas. Percaya sebab akibat karma itu ada. Wow.
Yang penting kalau di negara orang tuh kita lebih jaga adab. Insya Allah aman. Amin. Lukyun. Ini guys, pengalaman dari Lukyun yang sudah pernah ke UK, Oxford, London, Birmingham, Osaka, dan juga Tokyo. Waduh, itu orang-orang seperti Lukyun tuh kerja apa? Jual bakmi? jual bakmi bisa ke Oxford atau Birmingham gitu. Thank you banget Lukyun atas experience pengalamannya ya gitu. Kalau kamu tahu dengan kasus ini baru nih Lukyun, kamu kasih komentar aja ya. Kamu kan orang-orang kaya ya, pasti tahu apakah ada elit-elit tersendiri memang yang ingin menutupi kasus Kemenlu diplomat seperti ini. Kasih pendapat kamu di bawah. Itu deh guys, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi, bye.